Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Ama Fun Cooking. Di video kali ini saya mau berbagi resep jajanan yang pedas-pedas. Ini aslinya dari Garut ya teman-teman, yang lagi viral. Ini pastinya banyak diminati, cocok banget dijadiin ide jualan. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jajanan ini juga super ekonomis. Rasanya enak dan yang pasti ini pedes banget ya. Buat kalian yang penasaran gimana cara buatnya serta apa aja bahan-bahannya, simak terus video ini sampai selesai. Siapkan wadah, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigunya yang curah ya teman-teman. Lalu tambahkan 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Kemudian tambahkan irisan daun bawang. Ini saya pakai 2 helai. Lalu tambahkan 1 sendok teh garam dan setengah sendok teh lada bubuk serta 1 sendok teh kaldu bubuk. Lalu tambahkan air sebanyak 350 ml. Aduk-aduk sampai semua bahannya tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Nah, ini aku lanjut aduk menggunakan bis ya, agar lebih mudah tercampur. Kalau udah tercampur seperti ini, sekarang lanjut kita masak. Ini dimasak sambil terus diaduk-aduk karena nanti bakalan mengental. Nah, sampai sini teman-teman udah pada paham belum saya mau bikin apa? Ya, betul banget, ini saya mau bikin cilok ya teman-teman. Aduk-aduk terus sampai adonannya ini mengental menjadi sebuah adonan. Kira-kira sampai seperti ini ya, ini udah mengental dan membentuk adonan. Matikan aja api kompornya. Kemudian ini aku aduk-aduk agar uap panasnya hilang. Dan langsung aja aku pindahkan ke wadah biar lebih cepat dingin ya teman-teman. Nah, dilebar-lebarkan seperti ini adonannya agar lebih cepat turun ya suhunya. Kemudian masukkan 10 sendok makan tepung sagu atau tepung tapioka. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Ini saya aduk dulu menggunakan spatula karena masih agak panas ya untuk adonannya. Nah, kalau udah mulai tercampur dan udah mulai susah diaduk seperti ini, langsung aja lanjut aduk menggunakan tangan. Pastinya ini tangannya udah dicuci bersih ya teman-teman. Uleni atau aduk sampai adonannya itu menggumpal menjadi sebuah adonan yang bisa dibentuk ya teman-teman. Nah, kurang lebih seperti ini. Kalau dirasa adonannya masih sedikit lembek, kalian bisa menambahkan tepung terigu dan tepung tapiokanya sampai konsistensinya pas seperti ini. Langsung aja ini mau saya bulat-bulatkan adonan ciloknya. Sebelumnya ini sudah saya siapkan untuk isiannya, saya pakai potongan daging ayam dan juga lemaknya, ada kayak kulit gitu. Ambil sedikit adonan, kemudian beri isian di tengahnya dan bulat-bulatkan. Nah, seperti ini ukurannya segini ya kalau aku. Sesuaikan aja dengan selera kalian mau seberapa ukurannya. Untuk isiannya, kalian juga bisa pakai sosis atau tetelan juga bisa ya teman-teman, itu nanti lebih enak. Bulat-bulatkan sampai semua adonannya habis. Ini udah selesai semuanya. Sekarang lanjut kita rebus ciloknya. Siapkan panci, kemudian isi dengan air secukupnya dan tambahkan sekitar 2 sendok makan minyak goreng. Ini tujuannya agar nanti ciloknya nggak saling menempel. Lalu masukkan adonan ciloknya. Kalau bisa ini dimasukkannya satu persatu ya, jangan langsung banyak agar bentuk ciloknya itu nggak penyok-penyok. Kemudian rebus.
Kalau udah cukup kokoh, bisa kita aduk agar bagian bawahnya itu nggak menempel dan tidak gosong ya. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kita tunggu sampai matang, kurang lebih selama 10-15 menit. Tandanya matang, dia udah mengapung seperti ini. Ini bentuknya bagus ya, nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil. Cakep banget. Oke, ini udah matang. Matikan api kompornya, kemudian tiriskan. Ini saya saring ya, biar airnya tuh tiris. Nah, hasilnya seperti ini. Jadinya lumayan, ini buat nyemil satu keluarga udah cukup ya. Sambil menunggu ciloknya tiris dan juga sedikit turun suhunya, sekarang saya siapkan bumbu untuk membuat sambelnya. Di sini saya pakai 10 buah daun jeruk yang udah saya gunting kecil-kecil seperti ini. Kemudian 4 siung bawang putih dan ini ada 1 sachet bubuk cabai kering seperti ini. Langsung aja sekarang kita panaskan wajan atau teflon, masukkan kurang lebih 100 ml minyak goreng dan kita tumis bawang putihnya. Ini sampai kekuningan dan harum seperti ini. Lalu kita masukkan daun jeruknya. Aduk-aduk sebentar sampai daun jeruknya itu juga harum. Jangan lama-lama ya. Selanjutnya saya masukkan bubuk cabenya 1 sachet atau secukupnya ya. Kemudian aduk kembali. Ini posisi apinya udah saya kecilkan, yang paling kecil ya teman-teman. Kemudian tambahkan garam, saya pakai setengah sendok teh dan juga kaldu bubuk setengah sendok teh. Nah, ini apinya udah aku matiin. Jadi sebentar banget ya untuk membuat bumbu atau minyak cabenya ini. Ini udah siap. Dan ini dia perlengkapan bumbu lainnya. Saya sudah siapkan kecap asin, kemudian ada juga kecap manis, lalu ada saus. Boleh pakai saus sambal ataupun saus tomat. Kemudian di sini ada cabai yang udah saya blender. Ini cabenya direbus dulu. Saya pakai cabai rawit dan cabai keriting. Direbus kemudian di blender. Lalu ini minyak cabai yang udah kita buat tadi. Sekarang siap kita racik ya ciloknya. Kita masukkan secukupnya cilok. Kalau di tempat kalian kira-kira cilok ini dijual harga berapaan? Nah, kalau di Jakarta itu udah mahal ya teman-teman. Ini 1000 tuh cuma dapat 2 biji kalau di sini. Ini saya tambahkan 1 sendok teh minyak cabai, kemudian 1 sendok teh juga sambal yang udah di blender tadi. Lalu 2 sendok teh sausnya dan sedikit kecap manis. Dan juga kecap asinnya sedikit aja. Kemudian ini diaduk-aduk. Ini aromanya udah bener-bener pedes banget ya teman-teman. Kalian bisa menambahkan juga bubuk asin ya kalau kalian suka. Kemudian ini saya pindahkan ke wadah. Saya pakai wadah plastik yang tahan panas seperti ini. Jadi untuk kemasan sesuai selera kalian ya, mau pakai plastik juga bisa ataupun styrofoam itu juga bisa. Nah, ini isinya 10 biji, bisa dijual harga 4.000 sampai 5.000 menyesuaikan dengan daerah masing-masing ya teman-teman. Ini namanya cilok jebeu. Nah, kalau kemarin yang viral itu mie jebeu, kali ini aku bikin versi ciloknya teman-teman. Seperti ini. Ini benar-benar menggugah selera banget. Anak-anak muda pastinya ini suka ya. Aroma daun jeruk dan bawang gorengnya itu wow. Ini benar-benar harum banget dan juga tampilannya ya. Pastinya ini merah merona. Ini aku udah gak sabar ya buat nyobain ciloknya. Dari tampilannya ini benar-benar menarik, apalagi ada bawang goreng sama daun jeruknya itu.
Sensasinya beda ya, biasanya kita makan cilok pakai bumbu kacang atau saus biasa, ini beda ya bumbunya teman-teman. Kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Wow, yang pasti ini rasanya pedas, gurih, ada manisnya sedikit dari kecap manisnya, dan aroma daun jeruk sama bawang gorengnya itu wow, mantep banget teman-teman. Ini enak banget. Kalian bisa sesuaikan ya untuk levelnya, bisa lebih pedas ataupun dikurangin pedasnya. Ini saya cuman contoh aja. Ini recommended ya buat dicobain. Nah, ini isian dalamnya, ada potongan ayamnya seperti ini. Ini tambah gurih ya, rasa ciloknya itu enak banget. Dan walaupun ciloknya ini udah dingin, tapi enggak keras, tetap kenyal dan lembut. Silahkan dicoba resepnya. Di video kali ini saya mau berbagi resep jajanan kekinian yang pastinya ini digemari banget sama anak-anak. Modalnya sangat ekonomis, hanya menggunakan tepung terigu dan 5 buah sosis aja. Ini menghasilkan cukup banyak, pastinya ini laris manis dan untungnya berlapis-lapis. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Terima kasih ya. Langsung aja siapkan wadah, kemudian masukkan 10 sendok makan tepung tapioka, kemudian 10 sendok makan tepung terigu, 2 siung bawang putih yang sudah dihaluskan, 1 sendok teh garam, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan setengah sendok teh lada bubuk, serta secukupnya daun bawang, kurang lebih 1 batang ya, ini udah dipotong tipis-tipis seperti ini. Kemudian aduk sampai semua bahannya tercampur. Lalu tambahkan air panas, ini baru aja saya masak, jadi ini panas banget ya. Ini dimasukkan bertahap, kurang lebih air yang saya pakai sebanyak 200 ml, sambil diaduk ya teman-teman. Ini dikira-kira ya untuk airnya itu, misalkan udah cukup, tidak usah dipakai semuanya. Nah, ini seperti ini, udah cukup ya airnya. Kemudian lanjut aduk menggunakan tangan agar lebih tercampur ya. Pastinya tangannya udah dicuci bersih. Kurang lebih seperti ini untuk konsistensinya, tidak terlalu padat dan tidak lembek juga ya. Kemudian saya siapkan 5 buah sosis. Lalu siapkan juga plastik. Ini plastik kiloan yang saya belah seperti ini. Kemudian saya oles menggunakan sedikit minyak goreng. Kemudian ambil adonan secukupnya dan dipipihkan, lalu letakkan sosisnya di atas seperti ini dan kita gulung. Ini dipadatkan sampai adonannya benar-benar merekat di sosisnya dan sampai tertutup rapat ya sosisnya. Rapikan dan padatkan seperti ini. Nah, kalau kalian mau menggunakan tangan, ini tangannya dioles menggunakan minyak ya, agar adonannya tidak lengket di tangan. Nah, ini saya buat 5 gulung. Kemudian panaskan air secukupnya, beri sedikit minyak agar nanti adonannya tidak saling menempel ketika direbus. Masukkan adonannya. Kemudian ini direbus sampai adonannya matang. Kalau udah cukup kokoh, ini bisa kita lepaskan dari dasar
panci ya, karena ini sedikit menempel. Kemudian masak kembali sampai adonannya mengapung, kurang lebih 15 menit. Kalau adonannya udah mengapung, tandanya udah matang, dan ini bisa ditiriskan. Ini dia hasilnya, ini masih panas. Nah, ketika masih panas, ini mau langsung aja aku gulingkan di tepung panir ya teman-teman. Karena kalau masih panas, ini tepungnya menempel di adonannya, jadi nggak perlu pakai lapisan tepung lagi. Sambil agak ditekan-tekan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Kalau udah selesai, ini kita masukkan ke dalam freezer kurang lebih 1 jam agar tepungnya itu benar-benar menempel. Dan ini setelah 1 jam ya teman-teman. Selanjutnya ini tinggal kita potong-potong aja. Untuk besar kecilnya potongan ini kurang lebih setengah sentian ya teman-teman. Jangan terlalu tipis agar nanti mudah saat kita tusuk menggunakan tusukan sate. Dan ini adonannya benar-benar lembut, tidak alot sama sekali. Jadinya seperti ini ya teman-teman. Bentuknya cantik, menarik pastinya. Ini enggak saya potong semuanya ya teman-teman, hanya separuh aja. Selanjutnya tinggal kita tusuk-tusuk menggunakan tusukan sate. Ini sangat mudah ditusuk, tidak keras sama sekali. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kita namakan cireng mata roda. Tusuk-tusuk sampai selesai. Dan ini dia hasilnya. Cireng mata rodanya udah jadi. Hasilnya unik, menarik ya. Selanjutnya tinggal kita goreng di minyak panas. Ini menggorengnya sebentar aja, jangan terlalu lama. Goreng sampai warnanya kuning kecoklatan. Kalau kedua sisinya udah kuning kecoklatan seperti ini, bisa ditiriskan. Dan ini dia hasilnya, cireng mata rodanya udah jadi. Tampilannya jadi menarik banget. Ini luarnya garing ya teman-teman. Kalau untuk dijual, kalian bisa kemas menggunakan plastik mika seperti ini, atau menggunakan plastik kiloan biasa juga bisa ya teman-teman. Kemudian di bagian atasnya tinggal kita semprotkan saus dan juga mayones. Tampilannya jadi lebih kekinian ya teman-teman. Satu plastik mika ini bisa kita jual dengan harga 4.000, atau satu tusukan ini harganya 1.000 ya teman-teman. Kalau pakai plastik kiloan, kalian bisa tambahkan saus encer ya. Dan ini dia hasilnya. Cireng mata roda kita udah jadi, tampilannya sangat menarik, menggoda, kekinian, dan pastinya ini bakalan jadi rebutan bocil ya teman-teman. Cocok banget kalau mau dijadiin ide jualan. Dari dekat seperti ini ya teman-teman. Di luarnya itu garing. Ini beneran unik dan menarik. Kita cobain, bismillah. Ini enak banget. Luarnya itu garing, masih hangat jadi crispy gitu. Enak banget. Dan ini empuk, sama sekali nggak alot. Apalagi ini ada sosisnya di bagian tengah ya teman-teman. Rasanya jadi makin enak dan gurih. Pakai saus dan mayones, ini mantep banget. Silahkan dicoba resepnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.
Assalamualaikum.